Apakah ini awal dari babak baru dalam perang Rusia-Ukraina? Dalam satu malam, langit Rusia dihujani 99 drone tempur tanpa awak dari Ukraina. Serangan udara terbesar dalam beberapa pekan terakhir ini mengejutkan dunia dan menjadi sorotan utama para analis militer. Sabtu malam, waktu setempat, pasukan pertahanan udara Rusia mengklaim telah berhasil menembak jatuh 99 drone Ukraina di berbagai wilayah. Sebanyak 67 drone berhasil dicegat di wilayah Bryansk, Smolensk, dan Kaluga, 3 provinsi yang terletak tidak jauh dari perbatasan dengan Ukraina. Namun yang lebih mengejutkan, 30 drone lainnya ditembak jatuh di bagian selatan Rusia, diantaranya Volgograd, Rostov, Voronezh, Kursk, dan bahkan semenanjung Crimea yang selama ini menjadi benteng penting Rusia. Bahkan, beberapa drone dilaporkan mendekati wilayah Moskow serta Nizhny Novgorod, Oryol, dan Tambov. Ini menunjukkan bahwa jangkauan serangan UAV Ukraina kini sudah menyentuh jantung wilayah Rusia. Meski serangan ini begitu masif, otoritas setempat menyebut belum ada korban jiwa ataupun kerusakan besar yang dilaporkan. Penjabat Gubernur wilayah Rostov, Yuri Slyusar, mengatakan tidak ada korban luka dalam insiden ini. Namun, di Volgograd, puing-puing drone dilaporkan merusak sebagian kabel listrik di jalur kereta api distrik Oktyabrski, yang menyebabkan gangguan operasional. Gubernur Smolensk, Vasily Anohin, juga membenarkan adanya serangan tetapi menyatakan bahwa sejauh ini belum ada informasi kerusakan signifikan yang bisa diverifikasi publik. Ini bukan kali pertama Ukraina melakukan serangan jauh ke dalam wilayah Rusia menggunakan drone. Namun, serangan kali ini merupakan salah satu yang terbesar dari segi volume dan jangkauan. Kiev dalam beberapa bulan terakhir memang meningkatkan intensitas dan presisi serangan drone mereka. Hal ini disebut sebagai bagian dari strategi asimetris Ukraina untuk menghantam logistik, infrastruktur, dan psikologi Rusia dari jarak jauh. Kremlin sendiri menyebut serangan ini sebagai aksi terorisme yang sengaja menyasar warga sipil dan infrastruktur sipil. Namun hingga kini, Ukraina belum memberikan pernyataan resmi terkait motif dan target serangan terbaru ini. Menariknya, serangan ini terjadi hanya beberapa hari setelah perundingan damai terbaru antara Rusia dan Ukraina digelar di Istanbul, Turki. Meskipun perundingan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan gencatan senjata, kedua belah pihak mengklaim adanya kemajuan dalam isu kemanusiaan, termasuk pertukaran tawanan perang dan warga sipil. Namun serangan 99 drone ini bisa jadi memperkeruh proses negosiasi yang rapuh. Apakah Ukraina sedang mengirimkan sinyal bahwa mereka tetap punya kekuatan ofensif meski membuka ruang diplomasi? Rusia menanggapi serangan ini dengan peningkatan kesiagaan militer dan retorika keras di media nasional. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan akan terus memperkuat sistem pertahanan udara di wilayah dalam negeri, terutama di sekitar pusat industri dan fasilitas energi vital. Namun yang lebih penting, Rusia kembali menyatakan bahwa mereka tetap terbuka pada solusi diplomatik, asalkan kesepakatan tersebut menyentuh akar penyebab konflik dan kekhawatiran jangka panjang Kremlin. Pernyataan ini bisa diartikan sebagai isyarat bahwa Rusia tetap ingin mempertahankan kendali atas wilayah Ukraina Timur dan Crimea sebagai syarat mutlak perdamaian. Pertanyaannya sekarang, apakah ini awal dari gelombang serangan drone lanjutan dari Ukraina? Apakah Rusia akan membalas dengan serangan besar-besaran ke Kiev dan kota-kota lainnya? Yang pasti, serangan ini menunjukkan bahwa Ukraina semakin mampu menembus wilayah Rusia secara strategis, baik secara teknologi maupun taktik. Sementara itu, Rusia mungkin akan memperkuat aliansi senjatanya dengan Iran, Korea Utara, atau Tiongkok untuk meningkatkan sistem pertahanan. Dengan situasi yang terus panas, dunia hanya bisa berharap agar eskalasi ini tidak membawa kita pada perang skala penuh yang lebih mengerikan. Serangan drone semalam menjadi pengingat bahwa meski ada pembicaraan damai, perang belum benar-benar berhenti. Ukraina menunjukkan bahwa mereka belum habis daya, sementara Rusia dipaksa memperkuat pertahanannya lebih dalam ke jantung wilayah mereka sendiri. Bagaimana kelanjutan konflik ini? Apakah ada peluang damai yang nyata, atau justru ini menjadi awal dari babak baru eskalasi total?